hingga zaman nanti. Baik, maaf tadi hilang. Untuk membuka acara hari ini, kita bisa melihat bahwa di era globalisasi ini, disrupsi ini, kita harus mampu beradaptasi dengan cepat karena kemampuan kita untuk beradaptasi adalah kita bisa menyampaikan dengan baik saat ini masih penggunaan internet saat ini dari 2019 sampai 2020 kita bisa melihat, maka dengan itu kita harus mampu beradaptasi dengan dakwah kita menggunakan dakwah secara virtual atau secara digital, di mana dakwah ini akan diterima lebih prima di masyarakat kita, terutama banyak kalangan-kalangan milenial sekarang itu banyak menggunakan informasi atau mendengarkan kajian atau mendengarkan ilmu-ilmu berkaitan dengan keagamaan itu menggunakan internet. Dakwah kali ini kalau kita sambil di masjid, tapi bagaimana kita mampu beriringan perkembangan zaman, dakwah itu dalam zaman harus selalu dan meningkat, di mana di situ nanti kita harus memiliki inovasi, memiliki sebuah perbaikan, di mana dakwah di era milenial ini atau disrupsi ini kita harus memiliki hal yang pertama adalah bagaimana kita harus meningkatkan SDM kita, terutama dalam apa yang disampaikan oleh materi kita hari ini. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara yang ketiga yaitu doa akan dipimpin oleh perwakilan kelompok 37 kepada yang silakan. Saya membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina min khazanatika rabbi raditu billahi rabba wa bima Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawarta dhurrika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atina fid dunya wa fil akhirati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Acara itu, mari kita tutup acara ini dengan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku MC, apabila ada kesalahan dalam membacakan susunan acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul ila aku mitwarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lagi cek. Untuk menunggu moderator, saya akan membacakan CV dari moderator kita dalam webinar pendidikan dan dakwah keagamaan berbasis Wali Songo, How to be Dai Milenial. Nama Muhammad Aga, tempat tanggal lahir Jepara 22 November 1998. Agama Islam, alamat Bakalan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Email muhammadagungprayoga98@gmail.com. Jenjang pendidikan MI Kudsiyah Kudus, MTS Kudsiyah Kudus, MA Kudsiyah Kudus. Pendidikan non formal Pondok Pesantren Rodotul Muta'alimin Kudus, Pondok Pesantren Imuniah Kudus, Pesantren Hidul Muqtadiin Kediri. Prestasi juara 2 pentas seni Karesidenan Pati tahun 2016. Untuk pengalaman organisasi, PMII Rayon Usuluddin tahun 2019 sampai 2021, HMSAA tahun 2019, Takmir Musola Al-Amin, dan Likbang Biro Media dan Tulisan PM Rasul 21. Untuk moto hidup, Tafakufiddin dan menjadi insan kamil. Kepada moderator, kami persilahkan. Langsung ya, langsung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Hey. Oke. Ada Oke. Tadi terkait profesi sudah diperkenalkan oleh Saudari Fatul. Oke, ini apa namanya? Sekarang kita bahas DI milenial dan nanti ada materi tentang implementasi menjadi apa? Dakwahnya dengan basis Wali Songo. Nah, mengingat sekarang kita telah masuk ke era digital, masa yang dimana segala hal itu berbau dengan digital, sosial media, platform segala platform yang ada dalam kedaian itu sekarang sudah menggunakan sosial media sekarang ini, entah itu melewat Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi perbedaan dai milenial dengan dai-dai yang dulu itu dai yang dulu basisnya secara media model konservatif, apa namanya konvensional. Jadi apa akan secara ya bilisan langsung kepada halayak. Nah, sekarang ini sudah telah menggunakan YouTube dan sebagainya seperti Ustadz Hanan Attaqi, kemudian ada apa ada apa ngaji Ihya Ulumuddin oleh Gus Ulil Absar Abdallah di Rembang dan masih banyak lagi contohnya. Nah, apa pengertian dari milenial sendiri itu secara apa dari 80 19 model di 1997 ini versi teori Marshall 1990 sampai tahun 2000 orang-orang yang kelahiran 1997 sampai kelahiran 2008 itu dinamai dengan generasi Z. Nah, generasi Z inilah yang mungkin akan melebihi dai milenial. Tapi secara dai milenial lebih kritis, lebih inovatif dan lebih kreatif karena basisnya telah tertata secara kultur, kebudayaan dan sosialnya cenderung lebih baik daripada generasi Z, itu versi Marshall. Nah, karena orang-orang milenial itu lebih dekat dengan dunia digital, maka mereka itu begitu dekat, begitu akrab sehingga ketika menggunakan apa namanya itu gak kaku seperti ini. Ya kita karena saya kelahiran tadi. Oke, terima kasih. Silakan Pak Hidayatullah yang menjadi moderator. Ini tak kenalin ya sama teman-teman semua. Ini Pak Nurhidayatullah, kelahiran Banjarmasin 30 Agustus 1990. Jadi hari ini sudah menginjak umur 30 karena ini materinya Islam. Kerjaan sebagai dosen. Secara jenjang pendidikan. Nomor HP dulu ya, ada yang kepo tentang beliau. Ini beliau itu 0812
2753 522 2753 3157. Nah, untuk barangkali teman-teman yang pengen main rumahnya, ini ada alamat domisili di Perumnas Bumi Palir Sejahtera, Blok C nomor 31, Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan itu SMP MTS Darul Hijrah Putra, Martapura, Kalimantan Selatan. Kemudian SMA MAK Normal Islam Putra, sama di Kalimantan Selatan. Kemudian S1 IAIN Wali Songo, Semarang, Fakultas Syah, beasiswa PBSB Kemenak RI. S2 sekarang jurusan Ilmu Falak di ISDB. Untuk yang formal, beliau pernah mondok di pondok pesantren banget ini. Ada Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra, Rasyidiyah Khalidiyah, kemudian yang ini Pondok Pesantren Darun Najah, dan beliau itu juga punya soft skill skill language bahasa Inggris ya di Pare Kediri tahun 2009. Kemudian beliau juga bisa di bidang hal seperti itu. Beliau juga meraih beberapa prestasi, di antaranya ada penulis puisi terbaik se-IAIN Wali Songo Semarang periode 2012, dipilih Thoriqoh Ma'rifah Jihabah Bimahab Ariyah Al-UI Al-Fiqih Jirosyah Ikhti. Juara 1 lomba pidato bahasa Inggris. Ini ada sekitar 25 kejuaraan yang beliau menang. Wah, kalah saya bang. Oke, untuk teman organisasi, ini koordinator bahasa rayon POM, kemudian ketua aktivis dakwah Islam, kemudian ada anggota Paskibraka, koordinator di Muta'alimin, kemudian koordinator bidang pendidikan dan pemberdayaan pesantren, tim ahli lajnah, falakiyah pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, kemudian wakil sekretaris astrofisika, ada pengurus Masjid Agung Jawa Tengah bidang dakwah. Ini berarti Reteng sama Pak Inam Zaidin mungkin ya, atau pas Rizza Hamami. Dan kemudian pembina komunitas Manjada Wajada Kalimantan Selatan. Pengalaman kerja sangat banyak sekali, karya tulis juga sangat banyak sekali ini. Termasuk kontributor di salah satu media dan Oke, silakan Pak Nur Hidayatullah untuk menyampaikan bagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma. Dosen Bapak Luqmanul Hakim yang telah memberikan sambutannya pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga Mas Agung ya, selaku dalam acara ini, kemudian Mbak Mila beserta teman-teman KKN yang Dai Milenial. Kemudian acara ini diikuti oleh sekitar 44 partisipan yang semuanya insya Allah para pemuda. Jadi para pemuda itu adalah
kelompok manusia yang memang mempunyai masa-masa emas. Dalam hidup manusia, kita itu mulai bayi sampai jadi anak, kemudian remaja, dewasa, bapak, jadi ibu, jadi kakek, jadi nenek, kemudian meninggal dunia. Nah, itu sekitar, kata Rasulullah itu, umatku itu berkisar usianya 60 sampai 70 tahun. Kemudian di Al-Quran, satu hari, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'ud. Satu hari di dunia, satu hari di akhirat, itu sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Maka waktu kita hidup di dunia ini yang kalau 60 sampai 70 tahun, itu hanya sekitar 1,5 jam saja. 1,5 jam ini yang dibayar dengan waktu akhirat, tapi itulah yang menentukan akhir kehidupan kita di akhirat kelak. Maka para pemuda akan pemegang masa-masa keemasan. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah masa-masa produktif kita. Jadi kalau kita gunakan untuk hal-hal kebaikan, untuk mengasah potensi diri kita, itu juga kita berusia atau masa-masa muda. Itu adalah generasi emas. Nah, kemudian Quran, orang-orang yang muda itu disebut fata atau pemuda. Innahum amanu bi rabbihim wa muda, di surat Al-Kahfi. Jadi orang-orang yang hebat itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Maka Allah akan menambahkan adalah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi tidak ada sekarang. Tidak ada yang tidurnya 100 tahun atau di 9 tahun, 3 tidur, malas-malasan. Jadi bagaimana caranya mengajak yang lain itu menjadi baik. Bagaimana mengajak orang lain menjadi lebih baik? Itu diantaranya dengan dakwah. Pertama, dakwah itu ada 3 kalau kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi syarat-syarat nanti kita bahas di dalam kitab-kitab tafsir juga ada. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, hendaklah ada di antara kalian yad'una ilal khair, sekelompok manusia yang mengajak. Untuk berdakwah itu tidak semua orang. Wal takum minkum, maka dai itu ada syarat-syaratnya. Tidak semua orang itu bisa menjadi dai, ada syarat-syaratnya. Di antara syarat dai yang paling utama itu adalah dia harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, ya sampai di sini sebelum baik. Alhamdulillah terdengar dengan merdu, Pak. Baik. Selanjutnya, para pemuda yang dimuliakan Allah, pemuda-pemudi hari ini, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, ada 7 golongan, sab'atun yuzillah fi zillihi yawma la zilla illa zillah. Golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak ketika tidak ada orang yang mendapatkan naungan kecuali naungan daripada Allah. Di antaranya adalah syabun sya'atillah, pemuda yang tumbuh berkembang beribadah kepada Allah. Nah, contoh beribadah, ibadah itu luas. Tidak cuma mengadakan dakwah, mengajarkan tadris, mengajarkan ta'lim, itu juga adalah ibadah. Nah, kemudian senyum itu adalah ibadah. Pagi hari ini kita mengadakan ini, itu juga adalah ibadah. Nah, mudah-mudahan kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Selanjutnya, saya akan berbicara bagaimana sebelum dai di saat milenial, sebelum kita memanfaatkan teknologi. Ini yang paling penting. Memanfaatkan teknologi itu belakangan. Memanfaatkan teknologi, kemudian
bikin video klip atau video potong-potongan, kemudian di-share, itu belakangan. Yang terpenting adalah dalam menuntut seseorang dai, itu kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Mukhtasar Ibnu Katsir, seorang dai ketika beliau mentafsirkan ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, itu ada 3 syarat. Yang pertama itu adalah yang terpenting, dia berilmu. Nah, berilmu ini kalau kita perdalam lagi, itu kata Imam Al-Ghazali yang beliau itu satu-satunya ulama bergelar Hujjatul Islam. Hujjahnya agama Islam, Hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya di mukaddimah kitab Bidayatul Hidayah bahwa penuntut ilmu itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang selamat hanya 1 orang. 2 yang lainnya tidak selamat. Yang selamat, yang beruntung itu hanya 1 golongan, yaitu mereka menuntut ilmu semata-mata karena Allah. Nah, ini golongan yang selamat. Yang selanjutnya adalah golongan yang tidak selamat. Golongan yang tidak selamat itu adalah dia menuntut ilmu, tujuannya untuk uang, tujuannya untuk harta, tujuannya ingin punya banyak pengikut, agar disalamin, orang dicium tangannya bolak-balik, menumpuk harta, ingin menang berdebat, supaya dikagumi banyak orang, supaya dia itu bisa menjatuhkan lawan debatnya, dan seterusnya. Kalau itu niatnya untuk menuntut ilmu, maka dan dia sadar kalau itu salah, ya, dia sadar tapi itu salah. Tapi dia teruskan saja, maka dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, ini yang paling penting. Jadi niat ditata. Dia belajar menuntut ilmu, tujuannya untuk uang, tujuannya untuk punya jabatan, agar dikagumi orang, agar punya banyak pengikut, punya banyak jamaah, dihormati, dicium tangan bolak-balik. Nah, itu tujuan-tujuan duniawi. Kalau itu tujuannya dan dia tidak bertaubat, dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Yang ketiga, golongan yang ketiga sama seperti golongan yang kedua, tapi dia tidak sadar. Dia menganggap niatnya itu sudah betul. Aku pengen nuntut ilmu karena numpuk harta. Karena punya agar mendapatkan pengaruh di hati para jamaah, agar dihormati, agar ini dan lain sebagainya. Dia merasa itu niat yang betul, kemudian dia mengakui saya ini adalah orang yang dekat dengan Allah. Dia mengaku, aku orang yang dekat dengan Allah. Aku adalah orang ulama. Nah, dia merasa dia adalah orang yang benar, tidak introspeksi diri, maka dikhawatirkan bukan soal khotimah lagi. Ini nanti, kata Imam Al-Ghazali, akan mendapatkan azab di akhirat kelak. Oleh karena itu, pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah itu diperlihatkan berbagai golongan umat manusia. Di antaranya beliau melihat ada laki-laki, ya, yang lidahnya itu menjulur sampai dada. Lidahnya menjulur sampai dada, kemudian ia ambil gunting api itu dia tongkan ke lidah. Bertanya Rasulullah, siapa mereka wahai Jibril? Kata Jibril, itu adalah khutbah para kalangan umatmu, di kalangan manusia, namun dia tidak mengamalkan ilmu yang ia dapatkan. Indallah antaqulu ma la taf'alun. Jadi seorang dai itu niatnya kita perbaiki. Apakah niat ini punya cara, ya, pengen punya dikagumi orang, atau dia supaya terkenal, supaya viral, kemudian banyak orang yang mau sama dia. Nah, apakah itu niatnya? Kalau niatnya itu, maka itu perlu diperbaiki. Sebab dikhawatirkan, kata Imam Al-Ghazali, orang-orang yang seperti itu salah niat, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, ini yang paling penting. Ini bukan kata saya, bukan menakut-nakuti, tapi kata Imam Al-Ghazali.
meriwayatkan seperti tadi, ada di kalangan umat manusia yang dia itu ahli agama, tapi malah memotong lidahnya dengan gunting api. Nah, itu dilihat oleh Rasulullah pada saat beliau meninjau ke neraka. Jadi beliau diperlihatkan surga dan neraka seperti itu. Itu yang paling penting. Niat kita mau berdakwah itu apa? Jadi kalau kita pikirkan ya, wah enak ya, semisal jadi kayak Ustadz Abdul Somad, enak ya, semisal jadi seperti Ustadz Adi Hidayat, enak ya seperti Hanan Ataki, enak ya seperti semisal Ustadz Khalid Salamah. Apa? Orang menyiapkan hotel, antar jemput, naik mobil, kemudian lagi dikasih amplop, dikasih makan, dikasih sangu, dikasih berkat dan lain sebagainya. Selesai sholat subuh ceramah, habis zuhur ceramah. Kalau satu kali ceramah itu 5 juta, kemudian zuhur 5 juta, asar 5 juta. Kalau berpikirnya seperti itu, artinya niat tujuannya berdakwah itu duit. Kalau itu tujuannya, ini yang berbahaya. Nah, jadi jangan sampai kita salah niat. Sebab innamal a'malu binniyat. Di dalam Al-Qur'an di surat Al-Imran itu ada wa may yurid thawabat dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Nah, itu ada. Kalau dia itu niatnya dunia, akan diberikan dunia. Kalau niat akhirat, diberikan dunia dan akhirat. Paling penting sebab niat inilah yang akan mengakibatkan amal ibadah kita ini apakah sahih tidak. Sebenarnya orang yang dia beramal soleh di dunia tapi bentuk akhirat bisa jadi pahalanya terhapus. Kalau niatnya menjatuhkan ini sudah tidak baik. Nah, di antaranya lagi saya akan sebuah riwayat ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah dari menyebutkan ada seorang laki-laki, dia ini mau diseret ke dalam neraka. Mau diseret ke dalam neraka. Kemudian dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, kenapa aku diseret ke neraka? Padahal aku ini meninggal orang. Aku meninggal fisabilillah. Kenapa aku mau diseret ke neraka?" Kata Allah, "Betul, kamu meninggal di medan perang. Betul kamu meninggal fisabilillah pada saat melawan orang-orang kafir. Tapi kata Allah, niatmu bukan karena Allah. Niatmu adalah agar engkau ingin dianggap pemberani, agar engkau dianggap pahlawan, agar engkau dianggap orang yang hebat. Dan anggapan-anggapan seperti itu sudah engkau dapatkan ketika di dunia. Maka lagi engkau ini ketika dia ingin berperang, itu luar biasa loh. Taruhannya nyawa. Nyawanya itu meninggal, mati ya, mati bahkan. Tapi apakah Allah mencintainya? Tidak. Kenapa? Karena niatnya salah. Niatnya itu ingin dianggap hebat, ingin dianggap pemberani, ingin dianggap pahlawan. Dan itu sudah ia dapatkan dengan puji-pujian daripada manusia. Penting sekali ya menata niat. Apalagi seorang dai, maka niatnya tentu harus ditata. Keikhlasan dalam mengajar, keikhlasan dalam menuntut ilmu itu sangat dikisahkan di dalam kitab yang ditulis Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa Imam Abu Hanifah itu punya murid. Muridnya bernama Abu Yusuf. Pada saat beliau meninggal dunia kemudian dikuburkan. Di dalam kubur itu ada ulama lain bermimpi ketemu Abu Yusuf yang baru saja meninggal. Ulama ini bertanya kepada Abu Yusuf, "Wahai Abu Yusuf, bagaimana kabarmu di dalam kubur?" Kata Abu Yusuf, "Alhamdulillah, Allah memberikan aku nikmat yang banyak." Bagaimana engkau diberikan nikmat yang banyak? Apakah karena ibadahmu, salatmu, puasamu, zakatmu, sedekahmu atau apa? Kata beliau, "Saya mendapatkan nikmat yang luar biasa di dalam kubur ini karena saya mengajarkan ikhlas karena Allah semata-mata. Mengajarkan ilmu ikhlas karena Allah, bukan karena bisyarah dan lain sebagainya." Kalau kita menginginkan bisyarah, maka kita akan mendapatkan bisyarah.
Tapi tujuan utama kita senantiasa ikhlas karena Allah. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali, ulama itu ya halakan nas. Manusia seluruhnya akan binasa, illal alimun. Semua manusia akan binasa kecuali mereka yang berilmu. Wa halakal alimun illal alimun. Dan celaka orang-orang yang berilmu kecuali mereka yang beramal. Wa halakal amilun illal mukhlisun. Dan celaka orang-orang yang beramal orang-orang yang ikhlas. Jadi ikhlas itu penting ya. Jadi niat itu penting. Makanya di dalam kitab-kitab hadis seringkali diantaranya di kitab Riyadhus Shalihin, bab yang pertama adalah masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Hadisnya panjang. An dari ini. Hadisnya pendek ya. Riwayatnya panjang, rawinya panjang, kemudian hadisnya innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal itu tergantung daripada niatnya. Maka untuk menjadi seorang dai, sebelum kita ingin bagaimana dai milenial supaya viral, supaya di-like orang, supaya di-share banyak orang, itu bukan tugas kita mencari banyak like. Bukan tugas kita untuk di-share banyak orang. Tugas yang paling penting itu adalah menyampaikan. Nanti viral atau tidak itu belakangan. Tugas kita adalah yang penting menyampaikan. Makanya seperti halnya Gus Baha. Gus Baha itu tidak punya WhatsApp, ya, tidak punya HP Android, WhatsApp itu tidak punya. YouTube apalagi. Tapi kenapa beliau itu bisa viral? Ditonton orang, disukai orang, kemudian diundang orang ke Korea, bahkan ke Saiful Bahari, direktur Bimas Islam itu ya. Itu Pak Saiful Bahari Gus Baha meminta kesediaan Gus Baha untuk ceramah Maulid Nabi di Istana Negara. Itu sekelas presiden lah meminta, ya, Kementerian Agama meminta supaya Gus Baha ceramah di Istana Negara. Jawabnya apa? Jawabnya tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena jadwal sudah padat. Coba, kalau orang biasa, wah, ini Istana Negara lah yang undang, amplopnya pasti tebal, pasti dikasih tiket dan lain sebagainya. Itu kalau orang biasa. Tapi kalau Gus Baha, dia nggak mikir itu. Dia nggak mikir terkenal, dia nggak mikir amplop. Bahkan itu sekelas sekelas diundang di Istana Negara. Ya, ini yang untuk Maulid tadi itu. Tapi beliau menolak karena jadwalnya memang sudah padat. Nah, ini keikhlasan dituntut. Kemudian Gus Baha itu pernah beliau diundang di acara ceramah di Jawa Timur. Selesai ceramah itu dikasih mobil Alphard. Alphard berapa? MM-an ya, miliaran harga mobil Alphard. Beliau tidak menerima. Karena bukan itu tujuan beliau, ya, bukan itu. Dan beliau merasa dengan pakai Grab, naik bis itu sudah cukup. Nah, jadi ini yang perlu dituntut. Niat kita bukan supaya kita itu terkenal, bukan supaya kita itu viral, bukan supaya di-like dan di-share banyak orang. Bukan itu tujuannya. Tujuan utama kita adalah semata-mata mengajak orang kepada Allah Ta'ala. Nah, itu tujuannya. Sebab kalau tujuannya itu supaya viral, supaya ditonton banyak orang, setelah dia share, tidak ditonton orang, akhirnya hatinya kecewa. Di-share, kemudian diedit, ternyata tidak ada orang yang nonton, dia akan kecewa. Kenapa? Karena niatnya adalah mencari like. Nah, itu jadi perlu ditata sekali niat ini, niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, setelah niat, baru kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu, itu ilmu yang wajib dituntut, diantaranya ada 3 paling minimal ya. Ilmu tauhid, supaya akidah kita benar, kemudian ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Nah, ilmu tauhid, akidah benar. Ilmu fikih kita, jauhkan kita, hati kita jauh daripada iri dengki, jauh daripada supaya ingin pamer, supaya sombong, dan lain sebagainya. Itu ditata. Kita ilmu apapun, masuk nahu, saraf, balagh, kepada sanad. Oke, saya garis bawahi, menuntut ilmu kepada siapa?
kepada ulama yang bersanad. Yang sanadnya itu bersambung dari guru ke guru sampai kepada sahabat sampai kepada Rasulullah SAW. Makanya kemarin saya pernah di-inbox oleh seseorang. Saya nulis status di Facebook. Status saya itu tentang bahwasanya memajang orang-orang soleh itu kan. Sebab dengan memandang wajah mereka, kita akan hati kita ingat kepada Allah. Memandang wajah mbah ingat pada Allah. Memandang pada wajah bahwa memandang kepada Habib Umar itu apa memandang itu bagus. Sebab ada 5 pandangan yang akan mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Memandang mushaf Al-Qur'an itu menurunkan rahmat. Memandang wajah orang tua menurunkan rahmat. Memandang wajah ulama menurunkan rahmat. Memandang Baitullah menurunkan rahmat. Memandang air Zam-Zam juga seperti itu, mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk memandang wajah ulama. Ternyata ada yang menginbox saya. Dia inbox, "Mohon maaf Ustadz, itu bertentangan dengan hadis Nabi." Bertentangan dengan hadis Nabi. Memajang foto ulama itu katanya bertentangan dengan hadis Nabi. Di Indonesia atau pada zaman sekarang ini ada yang namanya Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid Yaman, beliau hafal Al-Qur'an, hafal ratusan ribu hadis. Tapi beliau dipoto mau. Di video orang mau. Ditempel foto-foto beliau di rumah-rumah, di di madrasah, beliau mau. Itu ulama besar hafal hadis, tapi beliau senantiasa berkenan untuk fotonya itu dipajang. Orang ini yang mengatakan ini bertentangan dengan hadis Nabi, barangkali dia membaca sebuah hadis itu memang hadisnya sahih dan itu diriwayatkan ya daripada Syekh Yasin Al-Fadani dari guru-guru beliau sampai kepada Rasulullah. Hadisnya itu apa? Hadis tentang al-musawwirun, bahwasanya malaikat tidak mau masuk rumah kepada orang yang ahli musawwirun dan Allah akan melaknat seperti itu. Kurang lebihnya seperti itulah. Kama qala Rasulullah SAW. Nah, jadi apa? Al-musawwirun itu diartikan adalah foto. Memang bahasa Arabnya foto itu atau gambar itu adalah surah. Tapi yang dimaksud dengan al-musawwirun itu adalah orang-orang yang membuat patung. Orang-orang yang membuat patung itu tidak bagus, ya. Ancaman dari orang yang membuat patung yang bagaimana? Konteks pada saat untuk disembah. Ini kalau membuat patung Bung Karno, membuat patung Soeharto, membuat patung di Monas dan lain sebagainya. Nah, itu bukan untuk disembah. Siapa yang mau menyembah patung? Tidak ada di Indonesia seperti itu. Nah, maka itu disesuaikan dengan konteksnya. Nah, karena salah memahami hadis, maka orang itu menyalahkan, mengatakan haram, ya. Haram memajang foto. Kemudian haram hukumnya menghormat bendera. Kepada bendera merah putih, hormat itu dianggapnya togut. Kemudian salam sebagai sesuatu yang haram. Dari mana kelirunya? Itu karena keliru memahami. Karena dia memahaminya dari gurunya. Gurunya dari mana? Sanadnya tidak. Guru yang sanadnya tidak jelas, maka pemahamannya pun salah. Makanya dia bid'ah, sesat. Akibat apa? Akibat mempunyai guru yang tidak supaya kita memanat. Sebelum kita yang bagaimana Instagramnya sebelum bahas, ini masih terdengar dengan jelas ya? Alhamdulillah masih, Pak. Sebelum disampaikan, kita dituntut untuk mengamalkan. Jadi dituntut seorang dai untuk mengamalkan ilmunya.
Jadi kalau semisal contoh ya, kita kalau kencing itu harus, nah ini menyampaikan kencing duduk. Tapi di luar ternyata dia kencing berdiri. Nah ini kan menyalahi. Artinya jangan seperti itu. Jadi dia ketika mengatakan duduk, maka sebelum dia menyampaikan dia terlebih dahulu untuk duduk seperti itu, tidak berdiri. Begitu juga pernah kalau tidak salah siapa saya lupa. Saya itu minta didoakan, Kiai, tolong doakan anak saya. Anak saya itu kecanduan merokok. Tolong didoakan supaya tidak merokok lagi. Jadi kata kiainya, kamu nanti ke sini lagi 3 hari kemudian atau seminggu kemudian datang lagi ke sini. Datang lagi ke sini. Nah, setelah itu 3 hari atau seminggu kemudian baru kiai ini ditemui lagi, baru kiai ini mendoakan. Setelah itu ditanya oleh orang tua, Pak Kiai, kenapa kemarin waktu saya minta supaya anak saya itu jangan merokok, Pak Kiai malah tidak mau mendoakan, tapi menyuruh saya datang lagi 3 hari atau seminggu kemudian. Terus kata Pak Kiai, saya juga merokok gitu. Saya juga merokok. Maka saya puasa dulu, berhenti dari merokok sekitar 3 hari atau 1 minggu, tidak merokok, baru setelah itu saya doakan. Nah itu seperti itu beliau. Jadi mengamalkan dahulu sebelum menyampaikan seperti itu. Nah, jadi saya tidak membahas masalah hukum rokok ya. Hukum rokok itu ada 5, sebagaimana hukum yang ada di dalam fikih. Jadi ada wajib, ada makruh, ada sunnah, ada mubah, bahkan haram. Nah, jadi ada kalanya wajib, semisalnya hakim dia berprofesi sebagai hakim. Kemudian dihadapkan masalah pelik. Dia ini tidak bisa berpikir fresh kalau sebelum dia berokok. Jadi ketika dia berokok, pikirannya akan terbuka, akan mudah memutuskan suatu perkara. Maka di saat kasus yang seperti ini, itu bisa bahkan diwajibkan bagi seorang hakim untuk berokok dahulu. Sebab kalau salah dia memutuskan hukum, itu resikonya adalah apa? Resikonya orang yang zalim dianggap benar, yang benar dianggap zalim. Nah, lebih baik dia merokok seperti itu. Jadi ini kata Syekh Ali Jum'ah, hukum merokok itu tergantung kondisinya. Bisa ada 5 ya, ada 5 seperti itu. Tapi itu bukan bahasan kita. Nah, kembali. Setelah yang pertama tadi niat ditata dengan baik, kemudian kita menuntut ilmu kepada siapa? Kepada ulama yang bersanad. Nah, kemudian wawasannya luas, dan bagi seorang dai, kita itu menjadi contoh bagi yang lain. Karena kita ini menjadi panutan, maka kita ini betul-betul harus memposisikan diri sebagai panutan. Jadi jangan sampai kita seorang dai, tapi kita suka santai-santai, suka ngobrol yang tidak karuan, suka menggibah orang, suka memfitnah, menggunjing, mengejek, suka adu domba dan lain sebagainya. Ini bukan jadi contoh. Jadi kita harus menjadi contoh. Kemudian waktu 24 jam itu dimaksimalkan dengan baik. Ya, dengan baik, optimalkan waktu untuk hal-hal kebaikan. Sebab kalau tidak memanfaatkan waktu, maka waktu itu akan terus berjalan dan itu tidak akan kembali. Bisa dibayangkan ya. Kalau di zaman dahulu ada nabi yang parasnya tampan. Nabi siapa yang parasnya tampan? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Itu sudah masyhur ya, masyhur. Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau diibaratkan bulan purnama itu kan bulat 100%. Dibagi 4, seperempat daripada bulan purnama itu adalah ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Seperempatnya lagi, Nabi Yusuf, seperempatnya lagi, ketampanan kecantikan, itu dibagikan untuk umat manusia seluruhnya. Seperempat. Nah, seperempat tambah seperempat setengah. Sisa setengah. Setengahnya lagi itu ketampanan bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu 1/2 bulan purnama, seperempatnya
itu umat manusia seluruhnya. Artis-artis Korea, artis India, artis Indonesia, itu cuma seperempatnya saja. Jadi pokoknya dikumpulkan semua yang cantik, cuma apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebutkan di dalam surat Yusuf, pada saat Siti Zulaiha itu menjadi omongan para wanita-wanita Mesir, akhirnya apa? Wanita-wanita Mesir ini diundang oleh Zulaiha, kan? Diundang. Jadi para wanita diundang, kiri di kanan ini ada wanita berhadap-hadapan, banyak wanita-wanita Mesir itu kumpul. Nah, itu diundang. Ini wanita-wanita yang dulunya pernah mengejek Siti Zulaiha. Habis itu kalau begitu mereka diundang ke sana, kemudian memegang buah apel, masing-masing memegang buah apel dengan pisau di tangan kanan, di tangan mengupas buah. Nah, pada saat itulah Yusuf disuruh keluar. Yusuf keluar, kemudian yang terjadi, wanita-wanita itu memotong jari mereka, mengiris jari-jari mereka, itu tidak terasa. Darah keluar bercucuran, itu tidak terasa. Wa qatta'na aydiyahum wa qulna ma hasya lillah in hada illa malakun karim. Ini bukan manusia. Ini adalah malaikat. Nah, itu ketika ekspresi para wanita-wanita Mesir itu melihat Nabi Yusuf dan mereka mengiris jari-jari mereka, itu tidak merasa, ya, saking tampannya Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi kalau mereka itu memotong jari-jari mereka, itu bisa sembuh, ya. Darah yang keluar itu bisa diobati. Tapi bagaimana dengan generasi muda sekarang? Mereka itu bukan lagi memotong jari-jari mereka. Ibu, mahasiswa, mereka memotong waktu mereka dengan menonton drama Korea atau film Ikatan Cinta. Nah, itu waktu terpotong. Kalau tadi wanita-wanita Mesir yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu memotong jari-jari, kemudian darah bercucuran, itu bisa diobati. Tapi kalau memotong waktu, kemana hendak mencari obat? Waktu tidak bisa terulang kembali. Nah, maka sebenarnya kita itu bisa dikatakan lebih parah, ya, lebih parah. Karena kita tidak bisa memanfaatkan waktu. Waktu kita bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Mau mandi, HP. Keluar kamar mandi, HP. Sekolah, mau berangkat kuliah, HP. Sampai di kelas, dosen menjelaskan, megang HP, Mas. Sholat, zuhur. Selesai sholat zuhur, sebelum zuhur, HP. Setelah salam, HP. Jadi belum sempat berwirid. Sebelum tidur, HP juga. Mulai bangun tidur, kembali waktu kita dihabiskan dengan HP. Nah, jadi memang apa ya? Maka kita mengajak, silahkan bermain HP, tapi jangan ketinggalan membaca Al-Quran. Jangan ketinggalan ibadahnya. Jangan ketinggalan membaca buku. Sebab tugas penting mahasiswa, tugas penting pemuda ya kalian mahasiswa itu adalah membaca. Dengan membaca itulah Allah akan meninggikan derajat mereka. Yarfa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Nah, maka manfaatkan waktu dengan baik. Ketika kita sebagai dai ditetapkan, maka kita maksimalkan supaya waktu itu berfaedah. Nah, kemudian selanjutnya baru kita belajar IT, ya. Sebelum belajar IT itu perlu juga kita bagaimana ilmu yang kita dapatkan itu adalah ilmu yang ketika disampaikan itu menyejukkan. Kemudian itu moderat, pemahamannya tidak ekstrim dan tidak juga liberal. Bagaimana kita supaya pemikiran kita itu senantiasa lurus? Maka kita perlu bimbingan kepada Allah, perlu doa, makanya kita kalau orang-orang yang pintar rata-rata ya,
orang-orang pintar, kuliah ke luar negeri, datang ke Indonesia, yang dia bawa apa? Seringkali pemahaman-pemahaman liberal. Untuk membendung daripada pemahaman-pemahaman liberal, supaya hati kita ini senantiasa dalam ketaatan, itu diperlukan zikir, diperlukan wirid. Nah, wirid ya, wirid, zikir, sholawat itu diamalkan supaya kecenderungan hati ini tidak mudah berubah kepada kesesatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan disesatkan setelah kami mendapatkan hidayah, seperti itu. Nah, kemudian kita harus memahami perkara-perkara masalah bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, maulidan bid'ah. Nah, ini perlu kita pelajari. Nah, nanti mungkin ini masalah bid'ah mungkin nanti dimasukkan dalam tanya jawab seperti itu ya, kalau ada yang bertanya. Sebab pada intinya kita tentang dai ya, dai milenial. Nah, setelah itu baru kita menyampaikan. Jadi setelah yang pertama itu kita punya ilmu, keikhlasan, beramal, baru menyampaikan. Nah, jadi setidaknya kalau kita itu punya satu kitab, kitab yang kita punya itu namanya kitab apa? Kitabnya umat Islam, kitab apa? Kitab Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitabnya umat Islam. Al-Quran ini merupakan kitab terbaik. Allah menurunkan 104 kitab. Zabur, Taurat, Al-Quran, Injil. Kemudian yang lainnya, 100 yang lainnya itu adalah suhuf. Ada suhuf Ibrahim, suhuf Musa, kemudian suhuf Idris, kemudian suhuf Nabi Syed, dan seterusnya. Jumlahnya ada 104 kitab. 104 kitab ini kandungannya ada pada Al-Quran. Al-Quran kandungannya ada pada Al-Fatihah. Makanya disebut Ummul Quran Al-Fatihah. Itu Ummul Quran. Induk daripada Fatihah induk daripada Al-Quran adalah Al-Fatihah. Induk atau makna kandungan daripada Al-Quran itu terdapat pada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Allah tidak mewajibkan kepada kita agar dibaca namanya 99 itu tidak. Yang Allah wajibkan kepada kita untuk dibaca adalah apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan kita mempunyai rasa kasih sayang ini, walaupun kita tidak punya banyak amal, kita akan menjadi dekat dengan Allah. Jadi Allah menyukai orang. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah, adakah amalan ya yang lebih hebat daripada salat dan puasa? Kata Rasulullah adalah kita bersilaturahim dan hati ya yang lemah lembut. Hati orang ini kalau dia sesama ini akan mengangkat derajatnya Allah Subhanahu. Walaupun pas-pasan, maksud pas-pasan, salatnya cuma salat wajib. Puasanya cuma puasa Ramadan. Tidak puasa puasa Senin Kamis, tapi dia amaliyah yang wajib saja yang dia kerjakan, tapi dia bakti sama orang tua, kemudian kasih, maka ini akan mengangkat jasa seseorang. Begitu juga seorang dai itu memandang kepada umat Nabi Muhammad dengan kasih sayang. Nah, ini yang paling penting. Ulama yang memandang dengan kasih sayang. Tidak sedikit-sedikit ini ya, ini bid'ah hukumnya neraka. Ini kafir, tapi memandang umat itu dengan pandangan kasih sayang. Mereka adalah orang-orang yang patut untuk dinasihati. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bimbingan dan seterusnya. Nah, ini kasih sayang itu penting. Lalu tubuh kita terhadap Al-Quran, membaca, yang terakhir adalah mendakwahkan. Nah, menyampaikan itu terbagi menjadi 3. Ini waktu masih ada nggak? Oh ya, masih Pak. Masih ya? 5 menit lagi nih, 5 menit. Dakwah itu ada 3. Yang pertama, dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan itu ceramah-ceramah. Dari masjid ke masjid, mushola, dari desa ke desa. Itu dakwah bil lisan.
termasuk dalam webinar ini, bil lisan. Ada lagi bil kitabah, dengan tulisan. Nulis status isinya perkataan. Nulis status adalah sebuah tulisan atau bil kitabah. Jadi ada tulisan, ada bil lisan. Kemudian ada juga dengan lisan, juga tidak dengan tulisan, tapi hal. Antara dan hal itu adalah memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Misal dia berjamaah, sholat berjamaah, itu sebenarnya niatnya supaya pergi. Kemudian dia ketika di mobil, dalam bis, kan di dalam bis ada banyak orang. Nah, ketika di dalam bis, dia memegang Allah, subhanallah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu adalah dakwah, mendakwahkan dengan kepribadiannya. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya orang yang berada di sampingnya itu ikut-ikutan juga membaca doa, ikut-ikutan juga bertasbih dan selawat dan lain sebagainya. Oh iya, kemudian Pak, interupsi Pak. Apa namanya? Ini mau ngobrolin sebentar Pak Nggih. Bahwasannya aku juga sering melihat bahwasannya di sosial media kan kata jenengan tadi ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil kitabah. Nah, itu problematika di sosial media bahwasannya teman-teman termasuk saya sendiri ketika dakwah bil kitabah menulis sesuatu, mengkritik seseorang itu ya apa namanya? Paling enggak memberitahu bahwasannya itu seharusnya regulasi kampus itu seperti ini, regulasi untuk berdakwah seharusnya seperti ini. Namun kadang beberapa orang itu mengapa ya Pak kok terasa sakit hati di sosial media, kemudian perang komentar di Twitter, Instagram, di Facebook terutama, itu ngomong-ngomong kenapa Pak kok bisa sampai sakit hati gitu? Ya, sakit hati semisal ya, mohon maaf. Jadi ada orang yang mengatakan semisal kalau belajar tanpa dalam keadaan wudhu itu tidak dikerumuni malaikat, semisal. Lalu dia, aku belum wudhu, berarti dia nyinggung aku, sakit hati dianya. Nah ini itu adalah kalau dia sakit perasaannya ketika dinasihatin orang, maka itulah obatnya. Maka nasihat itulah adalah obatnya. Sebagaimana kita semisal kita keseleo di tangan. Kemudian kaki kita dipijit, yang dipijit kaki kita, maka kita tidak merasakan sakit. Tapi ketika tangan kita yang keseleo, tangan kita yang dipijit, maka kita merasakan sakit. Maka disitulah obatnya. Ketika orang itu menasihati, kemudian kita merasa, jangan-jangan dia nyinggung aku nih. Nah, itu sebenarnya obat bagi kita, seperti itu. Itu diantaranya. Nah, kemudian kalau semisal kita mau perang komentar, tidak setuju dengan argumen orang, itu boleh, tapi sampaikan dengan yang baik. Kalau dia itu public figure, seorang tokoh besar, ya, semisal rektor menulis suatu tulisan. Rektor nih, kelasnya sekelas rektor. Mahasiswa tidak suka, tidak setuju. Maka bagaimana caranya? Jangan mencaci, jangan merendahkan, ini salah dan lain sebagainya. Kalau rektor itu dia membuat tulisan yang kalian tidak suka, maka balaslah dengan tulisan. Bukan jangan, rektornya sesat, ini salah, itu bukan seperti itu. Sama seperti halnya saya tidak suka dengan sekarang ini ada kadang, ini penceramahnya suka mengkafirkan, kita bubarkan. Saya termasuk orang yang tidak suka ya. Sebab Nabi Allah itu mengajarkan. Kita bisa lihat. Nabi Musa alaihissalam hidup pada masa orang pandai bermain sihir. Maka Allah memberikan mukjizat dengan tongkatnya. Tongkatnya itu bisa juga berubah menjadi ular. Dengan tongkatnya bisa membelah lautan. Nabi Isa alaihissalam hidup pada zaman orang itu kedokterannya hebat. Habib hebat. Maka Nabi Isa juga diberikan oleh Allah mukjizat bisa menghidupkan mati. Rasulullah
hidup di zaman jahiliyah, yang mana di zaman itu banyak orang yang pintar membuat syair puisi. Maka beliau diberikan mukjizat berupa Al-Quran, melebihi daripada segalanya. Oleh karena itu, ketika Imam Al-Ghazali membantah para filosof dengan menulis kitabnya Tahafutul Falasifah, maka di kemudian hari, kitab Imam Al-Ghazali ini dibantah juga oleh Imam Ibn Rushd. Imam Al-Ghazali menulis sebuah kitab, maka dibantah kitabnya Tahafutut Tahafut, bantahan daripada kitab Tahafutul Falasifah. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau punya argumen, dibantah oleh Said Utsman bin Yahya. Bantahan demi bantahan itu kitab dengan kitab, ceramah dengan ceramah, bukan ceramah dengan kekerasan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita mau interupsi dan lain sebagainya, itu silahkan di komen, tapi dengan bahasa yang halus. Kalau dia public figure, kata Imam Syafi'i, bukan kata saya, kalau kita ingin menasihati seseorang, jangan nasihati dia di depan, tapi nasihati di depan, empat mata, ya, berduaan, apalagi public figure, ya, itu berduaan. Nasihati dia supaya dia tidak malu. Kalau kita menasihati, membantah argumennya di depan publik, nanti dia malu. Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya bahasa-bahasa yang santun, ya, konten-konten juga yang tapi pada intinya kalau kita merasa tersinggung, itu sebenarnya adalah nasihat buat kita, gitu. Nah, contoh lagi. Waktu itu Habib Lutfi bin Yahya, ini saya waktu itu ikut pengajiannya. Saya sebagai jamaah, Habib Lutfi sebagai penceramah. Belum datang Habib Lutfi. Kemudian adalah menantu beliau, Habib Zainal Abidin, mengisi waktu untuk menunggu kedatangan Habib Lutfi, maka yang ceramah Habib Zainal Abidin. Habib Zainal Abidin waktu itu langsung menegur, saya minta tolong, yang merokok yang ada di sana, tolong nanti rokoknya dimatikan pada saat pembacaan maulid dan pada saat ceramah. Jadi waktu itu beliau langsung menegur. Kenapa? Sebab pada saat di majelis dimatikan. Bukan tidak boleh, dimatikan sebab malaikat tidak mau mengerumuni majelis yang di sana ada rokoknya. Makanya Habib Umar Mutahar ahli rokok, ya, Habib Umar Mutahar rokok, Habib Lutfinya, tapi pada saat di majelis terlihat tidak pada saat istighosah, apakah beliau merokok? Tidak. Merokok itu setelahnya. Tapi ketika majelis ilmu itu yang belakang, samping saya orangnya merokok, ya, gitu kan, adalah obat bagi dirinya. Ketika kita merasa obat bagi kita sebenarnya. Nah, kemudian ya, saya lanjut. Nah, kita memanfaatkan kalau kita punya Twitter, punya WhatsApp, punya Facebook, punya Instagram, itu diisi dengan konten-konten yang bermanfaat. Sebab catatan kita yang ada di Facebook itu menjadi saksi, itu akan menjadi amal, ya. Disebutkan bahwa tintahnya para syuhada yang menulis tintahnya para penulis itu akan ditimbang nanti dengan darahnya para syuhada di akhirat kelak. Maka kita sekarang ketika menulis di media sosial itu tidak lagi menggunakan tinta, tapi menggunakan kuota internet. Maka kuota internet kita yang terpotong itu juga akan berfaedah dan menjadi pahala kelak di hari kiamat kelak. Nah, jadi pada intinya masalah IT saya juga tidak begitu menguasai, ya. Jadi saya punya YouTube, tapi isi YouTube-nya itu ya hal-hal yang bermanfaat. Tapi bagaimana memotong video, bagaimana supaya ilustrasinya bagus. Nah, itu bukan itu tugasnya orang-orang komputer, ya. Tugasnya orang-orang yang melek di bidang IT. Tapi pada intinya seorang dai itu harus berilmu dan dia itu harus ikhlas. Oleh karena itu Gus Nadir Syah Hussein itu yang Rais Syuriah PCNU istimewa yang ada di Australia, beliau menganjurkan supaya para dosen, guru besar, profesor, dokter
itu berdakwah dengan tulisannya di media sosial. Jadi dengan itu orang bisa banyak menikmati tulisan. Oke, barangkali ini ya, mungkin waktunya sudah mau jam 10 juga. Saya kembalikan kepada moderator kita yang sangat alim, yang keluaran pondok pesantren. Silakan, Mas Agung. Terima kasih. Oke, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Terima kasih atas sanjungan Pak Nur Hidayatullah. Meskipun saya pun agak merasa takabur sedikit mungkin barangkali, takabur yang kabur-kaburan. Oh enggak ini penyampaian dari Ustadz Nur Hidayatullah itu bagi saya sendiri terasa sangat fenomenal lantaran secara tema itu dai milenial, tapi justru Pak Nur Hidayatullah itu lebih memfokuskan pada fondasi dari menjadi dai milenial. Karena menjadi dai milenial itu enggak soal praktek game, soal melulu segmentasinya seperti apa, apapun itu. Tapi yang terpenting adalah fondasinya. Dalam hadis Nabi juga disebutkan dalam hadis Arba'in Nawawi. Pak Dewa saya mengerti jadi di tersebut menjelaskan bahwanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa al hadis. Nah, di situ bahwasannya segala hal, segala perilaku itu bagaimana. Memang itu sudah jelas seperti itu. Dan ini juga disebutkan dalam memang memandang patung-patung, memandang foto, figura seperti itu memang ada yang mengharamkan dan ada yang tidak. Itu ada hilaf di situ. Dan memang kemudian pada hadis kalau nggak salah pada bab tersebut ke-5 kalau nggak ke-6 itu baru disebutkan bahwasannya yang diharamkan itu yang patung dan itu disembah posisinya. Jadi kita juga harus melihat bahwasannya seperti hukum rokok dan salim kepada guru itu merupakan literatur dari Indonesia, Nusantara banget. Itu kita harus melihat konteksnya terlebih dahulu. Konteksnya suatu hal itu sampai mengabur konteks. Mengapa? Karena ketika kita memahami sebuah hal tanpa konteks, akhirnya pemikiran kita jadinya salah. Nggak ada landasannya, nggak ada analisis teorinya seperti apa, dan lain sebagainya. Dan ini menarik banget, bahwasannya budaya membalas tulisan sekarang sudah minim banget. Memang dulu saya pernah lihat di tahafudz falasifah, kemudian dibalas dengan tahafudz atahafudz, dan sekarang ini yang sering di tahun 2011 Kompas yang saya belum mengerti siapa bagus banget. Dan di Medotco ya, dari tahun 2018 saya sudah baru mengikuti sampai sekarang itu sering kali berbalas tulisan. Bahkan kemarin juga ada tulisan terkait polisi yang mendampingi mahasiswa merupakan pola pikir yang salah kemudian dibalas oleh orang lain lagi dan seterusnya. Nah, ini saya juga ingin saya ingin mencontohkan dari tulisan Mas Badri anak UIN Usuluddin tahun 2004. Ya, Mas Badri dari Jepara. Beliau pernah menulis buku Kritik Tanpa Solusi yang berjudul, dan tulisannya itu ada judul gini, empat dosa besar mahasiswa. Nih, saya juga ingin menjelaskan 4 dosa besar mahasiswa. Yang pertama itu membaca. Ketika seseorang mahasiswa nggak mau membaca, maka dia sudah berdosa. Kemudian yang kedua adalah diskusi. Ketika mahasiswa kok nggak diskusi, kita berdosa besar. Kemudian bermasyarakat, dan yang terakhir adalah menulis. Lantaran logika saya dalam memahami pemikiran. Logikanya gini, ketika seseorang membaca itu harus menulis. Mengapa? Karena nggak mungkin ada orang yang makan tapi enggak berak gitu. Jadi
kita ya makan, ya berak. Ketika orang membaca terus tapi nggak mau berbagi, nggak mau berdiskusi, nggak mau menuliskan sesuatu, berarti ada yang salah di pencernaannya, sehingga itu menjadi falas banget. Nah ini saya ingin membuka pertanyaan dan tolong pertanyaan ini dijawab dan saya sendiri yang ingin bertanya. Kenapa Al-Ghazali, Pak, yang sering disebutkan dan dikutip? Mengapa Al-Ghazali seorang Al-Hujjatul Haq? Kok enggak An-Nawawi yang se-rating atau Imam Ar-Rafi'i? Mungkin seperti itu, monggo. Mohon maaf, ini saya buka 3 pertanyaan. Ini yang satu sudah loh ya, saya sendiri. Yang kedua, monggo silakan yang lain. Nggak ada pertanyaan yang lain? Berarti saya jawab dulu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi pertanyaan ini tidak muncul kecuali bagi orang yang rajin membaca. Jadi kenapa bukan Imam Rafi'i? Kenapa Imam Rafi'i? Nah, gitu ya. Jadi Imam Al-Ghazali itu hidup pada abad ke-5 Hijriah, meninggal tahun 5 Hijriah. Imam Ghazali satu-satunya ulama yang bergelar Islam. Kenapa Imam Ghazali? Saya itu ketika membaca buku-buku beliau, kitab Ihya jiwa. Seakan-akan beliau itu menasihati diri sendiri gitu. Sebab apa ya? Kitab Bidayatul Hidayah itu tipis, disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi Maraqil Ubud. Bidayatul Hidayah ini masuk ke Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Abdul Somad Palembang dalam kitabnya Hidayatul Salikin. Kenapa buku ini begitu bukunya tipis, tapi nasihat-nasihat yang dalamnya itu merupakan intisari daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu tebal, 4 jilid ya, kalau cetakan yang sering ditemui di pasar jilid. Itu dirampingkan itu menjadi kitab Bidayatul Hidayah. Walaupun tipis, tapi nasihat-nasihatnya, petuah-petuahnya itu mengena di hati dan sangat berkesan. Makanya kitab Bidayatul Hidayah itu senantiasa diajarkan oleh para ulama. Jadi kalau itu masuk dalam kitab tasawuf yang pemula, kitab tasawuf mubtadi. Tapi bukan sembarang kitab ya, karena dibaca dan diterjemahkan ke berbagai bahasa, dipelajari banyak orang. Dan sanadnya itu dari banyak ulama yang didapat kepada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini adalah murid daripada Imam Haramain. Di antara keistimewaan kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, yang nanti diringkas juga oleh Al-Ghazali menjadi kitab Bidayatul Hidayah, itu adalah ulama itu ada ulama fikih, ada ulama tasawuf, beda. Fikih mengutamakan lahiriah, syariat. Nah, yang menggabungkan antara syariat, tariqat, dan hakikat itu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Menggabungkan antara ilmu fikih dan menggabungkan ilmu tasawuf itu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Dan kata Imam An-Nawawi, Imam Nawawi itu hidup di abad ke-7 ya, di abad ke-7. Abad ke-7 atau abad ke-6. Jadi Imam Nawawi sama Imam Rafi'i itu ratingnya setelah Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali lebih sepuh ya. Imam Al-Ghazali ini bahkan juga, Imam Ghazali itu semasa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tapi lebih tua Imam Al-Ghazali ya, lebih tua Imam Al-Ghazali. Nah, jadi di antara keistimewaan beliau itu, kitab Ihya Ulumuddin itu dibahas yang pertama tentang keutamaan menuntut ilmu, tentang niat, baru setelah itu masuk kepada
masalah-masalah fikih. Nah, itu senantiasa dikaitkan dengan persoalan. Kalau kita membahas masalah sholat itu hanya seperti apa? Jadi, aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Dimulai dengan takbir. Takbir di dalam sholat itu, di dalam fikih ya, dalam fikih, tangan kita menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar. Itu selesai, itu masalah fikih. Cara takbir, Imam Al-Ghazali membahas sendiri hendak sholat, maka bayangkan kita sekarang berharap Allah dari segala raja. Bayangkan sebelah kanan, di sebelah kiri kita ini dibayangkan ada neraka. Dan bayangkan di malaikat maut yang siap nyata. Kemudian dibayangkan juga di bawah kita ini itu titian siratal mustaqim, bila mana kita lengah, kita akan terjatuh ke dalamnya. Maka apa? Kita di situ dituntut supaya bisa khusyuk. Nah, ini perbedaan. Ini kalau fikih cuma sekedar Allahu Akbar. Tapi ketika Imam Al-Ghazali itu membahas sebelum sholat, bayangkan di hadapan kita itu ada Raja Maharaja, Allah Ta'ala. Di sebelah kanan ada surga, di sebelah kiri kita neraka, di belakang kita malaikat maut, dan bayangkan bahwa sholat yang kita kerjakan ini adalah sholat yang terakhir bagi kita, sebab sebentar lagi kita akan dicabut nyawanya. Nah, ini kan berbeda dengan fikih-fikih yang lain. Contoh lagi, masalah wudhu. Ketika wudhu, kita wudhu ambil air, kemudian basuh ke wajah, selesai. Tapi Imam Al-Ghazali mengajarkan kita ada cahaya di belakang, saya pindah. Oke. Sebentar. Nah, gitu. Sampai mana tadi tuh? Sampai pada wudhu, Pak, contoh berwudhu. Sampai wudhu ya, sampai wudhu. Dicontohkan masalah wudhu. Jadi ketika berwudhu, kata Imam Al-Ghazali, maka hendaknya kita membaca Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, jadikan wajahku ini putih, manakala di hari kiamat nanti banyak orang-orang itu berwajah hitam. Ketika membasuh tangan kanan, ya Allah, jadikanlah tanganku ini senantiasa berbuat doa. Ya Allah, jadikanlah mulut ini senantiasa mudah kepada. Kemudian ketika kita membasuh berdoa, ya, ini doanya pakai semua tuh, bisa dicek di Bidayatul Hidayah atau Ihya Ulumuddin. Nah, ketika membasuh telinga, ya Allah, jadikanlah telingaku ini telinga yang suka mendengar Al-Quran. Ketika membasuh kaki, ada di situ, Allah jadikanlah kaki daripada tempat-tempat maksiat. Jadi memberikan yang kata Imam Ghazali, kita itu belum sanggup untuk menerima rahmat Allah, walaupun kita sudah membaca ratusan ribu kitab. Kita baca kitab ratusan ribu kitab itu belum sanggup Allah yang kalau kita tidak mau mengamalkan ilmu tersebut. Maka tidak usah kita membahas suatu ilmu yang mendetail, tapi kita tidak mau mengamalkan. Jadi amalan yang paling penting itu diantaranya, semisal, maaf, belajar materi, belajar fikih, belajar sejarah macam-macam. Ternyata dia tidak sholat subuh. Ternyata dia tidak sholat maghrib. Lebih baik kita belajarnya itu pas sholatan, tapi sholatnya rajin. Itu lebih utama, kata Imam Al-Ghazali, ketimbang belajar filsafat, belajar etika, dan sebagainya. Tapi, nah, disitulah menunjukkan seseorang itu ilmunya manfaat atau tidak. Diketahui manfaat atau tidak, itu adalah dengan mengamalkan ilmunya.
selama orang itu mengamalkan ilmunya, maka dia bermanfaat. Nah, tambahan lagi, kenapa Imam Al-Ghazali saya suka ya? Jadi di antaranya ada orang mengatakan Imam Al-Ghazali itu telah melakukan memasukkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis gaib di dalam kitab beliau. Imam Al-Ghazali itu berbeda caranya untuk mengetahui hadis sahih atau tidak, itu berbeda dengan cara para ulama hadis. Kalau para ulama hadis itu ada yang namanya jarah wa ta'dil, itu kalau ulama hadis. Tapi Imam Al-Ghazali itu mempunyai metode yang berbeda. Semisal, ini ada buku, di buku ini ada hadisnya. Nah, untuk mengetahui hadis, Imam Al-Ghazali tidak membutuhkan tahrij hadis, tapi tulisan hadis itu beliau cium. Kalau haram, itu hadis sahih. Nah, ini apa namanya kelebihan yang Allah berikan kepada Imam Al-Ghazali. Jadi mencium, kalau tercium bau haram, itu hadisnya sahih. Nah, itu kalau kalian membaca biografi Imam Al-Ghazali itu panjang ya. Intinya kita akan kagum begitu besar. Kata Imam Nawawi, kalau seandainya kitab-kitab yang dimiliki oleh umat Islam itu semuanya hilang. Kitab fikih, tasawuf, mantik, semua kitab-kitab hilang kecuali kitab Ihya Ulumuddin, maka itu sudah cukup untuk menjadi panduan. Nah, ini. Oke, itu saja jawaban dari saya. Mungkin ada lagi pertanyaan. Ini apa namanya? Saya terima kasih banget Pak udah dijelasin kenapa alasan mengapa kok pilih Al-Ghazali padahal masih ada imam-imam yang lain seperti salah satunya juga ada Imam Junaidi. Ini ada pertanyaan dari Alexandria. Izin bertanya Bapak, dari penjelasan Bapak ada yang saya garis bawahi bahwa pendakwah harus memiliki syarat yang harus dipenuhi. Bagaimana dengan kita yang awam ingin berdakwah, padahal wilayah garap dakwah sangat luas, seperti yang sudah orang juru dakwah tanpa harus menjadi ulama. Seperti itu Pak, dari Alexandria. Luar biasa. Kita webinar di Indonesia, ternyata pendengarnya ada di Enggak, itu kayak apa namanya, Bapak mungkin habis dari Romania atau dari mana gitu, terinspirasi dengan nama Alexandria. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Balighu anni wa" satu ayat. Bagaimana kita yang bukan ulama tapi kita mau menyampaikan, ya sampaikan saja. Ada ulama status semisal Ustaz Adi Hidayat, share. Tugas kita men-share. Kita yang tidak ahli di bidang ilmu agama tapi ingin yang kontennya. Kita potong yang mana yang penting inti, 2 menit. 2 menit itu kita share. Maka itu sudah termasuk ikut dalam berdakwah. Dan kalau kita mau berdakwah, semisal ya, itu sampaikan apa yang kita tahu dan itu adalah benar kebenarannya. Maka itu yang disampaikan. Maka itu boleh ya. Itu boleh. Jadi tidak harus orangnya itu sudah alim. Sebagai contoh ya, ada orang itu makan bread. Sunnahnya kan makan itu duduk. Nah, tapi ketika ada orang yang makan berdiri, itu bukan berarti salah, sebab pun pernah minum berdiri, ya seperti itu. Jarak ajak itu bagus. Kemudian kita ajak orang lain untuk salat berjamaah, itu juga bagus. Tapi jangan ruang pertanyaan, sebaiknya seperti itu. Jadi karena kita ini mendengar ceramah dari Ustadz Abdul Somad, mendengar ceramah dari Pak Quraisy, lalu kita sampaikan ceramah Quraisy, kita sampaikan ceramah Menteri Agama, kita sampaikan ceramah daripada Sayyid Agil Munawar, kita sampaikan Umar bin Mutahar, kita sampaikan ceramahnya Zainuddin MZ, itu semua konten-konten yang baik. Kalau kita menyampaikan, itu sebenarnya kita sudah pendakwah, cuma lisan, tapi dengan membuka. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, dia berdakwah, dia berani tanya jawab gitu loh. Ada lagi pertanyaan?
membuka tanya jawab. Kalau seandainya, maka menjawabnya Allah, daripada lalu mengakui seperti itu. Lalu nah, ketika dia menjawab dengan yang bukan ilmunya, maka itu bisa jadi dia menyesatkan, sesat menyesatkan. Maka di akhir zaman itu, kata Rasulullah, dia ketika ditanya berfatwa, dimintai berfatwa, dia akan berfatwa yang bukan berdasarkan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fuad kullu tanggung jawabkan. Makanya kalau kita mau menyampaikan, silahkan disampaikan. Dan yang terpenting itu adalah yang disampaikan, yang kita sampaikan itu sudah kita ambil seperti itu. Karena pendek. Kemudian itu sementara kita antaranya yang di Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ketika kita berdakwah dan paham bahasa, si pendakwah ini ditambahi syaratnya. Syaratnya apa? Dia bisa berbahasa Jawa atau setidaknya bisa berbahasa isyarat. Semisal saya orang Kalimantan. Kemudian saya makan nasi kucing yuk. Saya akan tersinggung. Ini nasi kucing itu haram karena di Kalimantan tidak ada nasi kucing. Karena nasi kucing berarti pemahaman kami ya, nasi dalamnya kucing. Ini tapi kalau Jawa itu nasi kucing itu adalah nasi rames, porsinya kucing bisa dipahami. Jadi mana tempat yang kita dakwahi. Makanya Wali Songo itu kenapa mereka berdakwah itu diterima? Karena mereka mengetahui orang Jawa ini bermazhab Syafi'i. Maka yang diajarkan pun bermazhab Syafi'i. Padahal mereka itu datang dari Turki yang mazhabnya Hanafi, tapi tiba-tiba yang diajarkan di Indonesia adalah mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, mengetahui di mana kita berada, ya, di mana kita berada itu kita ikuti seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban dari Ustadz Nur Hidayah yang fenomenal ini. Saya terima kasih. Ini apa? Udah jam ini gimana Pak? Enggak apa nggih? Kalau misal ada pertanyaan, silahkan, nggak apa-apa. Semisal ada pertanyaan, oh gitu, iya. Saya cek lagi. Oh, ada pertanyaan Pak. Ini dari Azura. Oke. Ini dari Azura ini. Ngapunten Bapak, ingin bertanya. Apakah dia di zaman serba teknologi sekarang tidak menjadi peran sentral seperti Gus yang tidak bersosial media, namun dapat menjadi yang kondang. Artinya dengan ketulusan dan ilmu yang memadai viral ilmunya lepaskan. Apa demikian Bapak? Iya. Memang media itu apalagi untuk media itu sangat mempengaruhi. Media cetak, tulisan, elektronik semuanya bermanfaat sebagai untuk bermanfaat. Tapi yang maksud saya menyinggung Gusbah tadi itu, Gusbah itu niatnya apa? Niat yang penting tiba-tiba menonton di YouTube itu beliau jadi adalah fondasi dasar bagi seorang pendakwah adalah ikhlas, bukan mencari pengikut. Semisal orang itu mencari viral, dia akan berhenti berdakwah ketika ditonton. Aku sudah lama capek-capek loh aku mengedit video ilustrasi bagus, tapi kok nggak ada yang nonton, gitu kan? Nah dia akan kecewa, akan berdakwah, wah capek, ternyata yang nonton berjam-jam. Dia akan kecewa karena niatnya bukan karena Allah. Jadi yang paling penting itu adalah niat karena
nanti terserah Allah, Allah akan memviralkan. Bagaimana caranya Allah memviralkan itu, bisa jadi ketika orang menonton videonya, orang itu akan tergerak hatinya. Nanti media itu akan mendukung, ya, media akan mendukung. Tapi pada intinya yang saya katakan lagi, itu bukan menjadi tujuan utama, ya. Itu menjadi alat. Viral itu tujuan utama. Tujuannya adalah dakwah, alatnya itu adalah dengan yang bisa dijawab. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Nur Hidayat. Ini tak kira sudah nggih Bang nggih, sampun nggih. Alhamdulillah sampun ada 3 penanya. Dan alhamdulillah ini Sandria juga muncul di Zoom kita. Alhamdulillah. Halo Mas Sandria. Oke, terima kasih Pak Nur Hidayatullah. Ini ada apa namanya? Yang saya ingat dari guru saya, Kiai Haji Ahmad Asnawi, yang dari Kudus, yang pernah ceramah atau menjadi khotib di Masjid Istiqlal. Berdakwahlah sampai ngalim. Dan nunggu. Itu kan memang itu bahwa yang penting itu adalah kita melakukan sebelum menyampaikan, dan niat ikhlas itu harus dijaga. Rasul dari pribadi, kita gaptek itu perlu mempunyai seperti yang bisa disampaikan. Dan yang terakhir kita selalu senantiasa ada dalam perbedaan sebagainya, selalu ada perbedaan. Yang pertama, kata Syekh Abdul Halim Mahmud, tekstualis. Ada golongan akliyun, rasionalis, dan ada faniyun. Semua ini senantiasa di setiap zaman ada, dan senantiasa mempunyai pikiran yang berat. Semua akan disatukan dengan satu kata, dengan satu titik, mukhlisina lahuddin. Keikhlasan itulah yang akan menjadi titik pemersatu kita semua. Wallahu a'lam. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nur Hidayatullah. Mengerti bina ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung teman-teman semua untuk on cam nggih. Teman semuanya on cam, teman-teman semuanya. Oke, Syam, Mbak Nurisa, Merah, dan teman-teman semuanya. Ini yang memandu siapa ini? Silakan. Jangan. Oke, nggih. Lah aku agung jeneng mere. Lah apa? Oke, yang ayo saya dari hitungan kelima. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, masih belum kerasa. Lagi. Ayo 3, 2, 1. Oke. Untuk memperingati Hari Santri, mungkin tangan terkepal seperti ya lalwaton. Gitu. Oke. Ayo sekali lagi. Tuh kan ya. Pak Nur Hidayatullah sama Pak Lukman Hakim selaku Dewan Pembimbing Lapangan.
kasih Pak Nur Hidayatullah menyempatkan sangat Sama-sama. Insya Allah. bermanfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Punten Pak, jeneng Mas kalau sarap tajak ngobrol sedih re. Teman-teman semua, maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup kan? Ditutup belum? Sampun Pak, sampun. Nek pengen diskusi kula mboten napa kula siap. Saya mohon pamit keluar, izin keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jangan lupa itu nurut itu. Tangan dulu.